Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga tentunya dalam keadaan sehat selalu. Bersama saya Antung Nurrahmi akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dalam program Dialog. Dalam dialog episode kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai pentingnya memiliki sertifikat tanah, dan juga nanti kita akan membahas lebih dalam bagaimana tata cara proses pembuatan sertifikat tanah dalam episode sertifikasi tanah gratis melalui program PTSL. Dan untuk membahas hal ini lebih lanjut, saat ini sudah hadir bersama saya di studio Bapak Agus Sugiono SHMH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong. Selamat datang Pak, apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Terima kasih Pak sudah berhadir di studio kita pada hari ini. Sama-sama. Baik Pak, ini untuk pentingnya memiliki sertifikat tanah Pak ya. Mengapa sebenarnya diperlukan pendaftaran bidang tanah atau sertifikasi tanah itu sendiri Pak? Karena sertifikat merupakan alat bukti kepemilikan yang sah atas tanah. Jadi kalau kita mempunyai tanah, seharusnya kita juga mempunyai sertifikat. Karena sertifikat adalah alat bukti kepemilikan hak atas tanah. Jadi sebenarnya masyarakat yang di luar sana, khususnya nih masyarakat Tabalong yang memiliki sebidang tanah itu seharusnya didaftarkan Pak ya? Seharusnya didaftarkan. Sebagai bukti untuk memiliki kekuatan hukum tadi Pak ya? Betul Mbak. Baik Pak, untuk sejauh ini berapa banyak Pak bidang tanah yang dimiliki oleh Tabalong, dan mungkin dari jumlah tersebut berapa yang telah terdaftar Pak? Jadi berdasarkan luas wilayah yang ada, dibandingkan dengan jumlah KK, kartu keluarga yang ada di Kabupaten Tabalong dan jumlah penduduk, maka diestimasikan jumlah bidang tanah yang ada di Kabupaten Tabalong itu berkisar kurang lebih 216.000 bidang. Dan dari 216.000 bidang itu keluar sertifikat hingga hari ini sebanyak 73.000, dan nanti di akhir Desember itu akan tambah 5.000, jadi sekitar di akhir tahun ini akan terbit sertifikat sebanyak 78.000 sertifikat. Oke, berarti yang sudah ada hingga detik ini sekitar 73.000 tadi Pak ya, dan Betul. di akhir Desember nanti dicanangkan akan menjadi 78.000 sertifikat. Oke. Bagaimana Pak dengan target pendaftaran tanah sesuai dengan RPJM Pak? Jadi gini, sejak tahun 2017 dilakukan pendaftaran tanah sistematik lengkap. Secara nasional mengalami peningkatan mulai dari secara nasional 3 juta, tahun berikutnya 5 juta, tahun berikutnya 7 juta, 9 juta, dan nanti pada tahun 2024 diprediksikan dan diharapkan seluruh bidang tanah di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Tabalong, itu sudah terukur semua, sudah terpetakan semua, bahkan diharapkan sudah bersertifikat semua. Harapan seperti itu. Jadi tahun 2024 diharapkan seluruh bidang tanah itu sudah terukur, terpetakan, dan diharapkan lagi bersertifikat semuanya. Oke. Untuk di Tabalong sendiri ada berapa Pak target lokasi, dan mungkin di mana saja lokasinya? Untuk tahun 2020 tahun ini ada 2 kegiatan PTSL. Pertama, PTSL ASN, yaitu dibiayai oleh rupiah murni, itu sebanyak 1.213 yang kita tempatkan di Kecamatan Tanta, tepatnya Desa Lokbayur dan Mangkosip. Kemudian selain itu juga ada PTSL WB, istilahnya World Bank, yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri. Nah, di sini ada target 30.000 bidang pengukuran dan target sertifikat hak atas tanah secara gratis, sekali lagi secara gratis, sebanyak 7.500 bidang tanah. Dan ini kita alokasikan untuk 4 kecamatan. Pertama, Kecamatan Bintang Ara, Kecamatan Jaro, Kecamatan Muarawiyah, dan Harwe. Ini meliputi 24
desa. 27 desa. Kemudian kami menambah karena targetnya kurang terpenuhi, kami menambah 1 kecamatan lagi, yaitu Kecamatan Upo. Jadi total desa semuanya ada 34 desa dan 5 kecamatan untuk PTSL WB. PTSL WB. Ya. Oke. Bagaimana Pak dengan metode pendaftaran tanah? Apa yang dimaksud dengan metode sporadis? Jadi metode pendaftaran tanah itu ada 2, sporadis dan sistematis. Sporadis pun ada 2, yaitu 1 atas inisiatif masyarakat sendiri, yaitu kita bisa menyebutnya dengan pelayanan sertifikasi rutin. Di sini kalau kita membuat sertifikat secara rutin, maka semua biaya itu akan ditanggung oleh pemohon, dalam ini pemilik tanah. Oke. Tapi untuk pendaftaran tanah sporadik yang masuk program pemerintah, nah kalau dulu ada bahasanya prona, itu semua biaya ditanggung oleh pemerintah. Cuma lokasinya secara sporadis, artinya tidak mengumpul dalam suatu wilayah. Dan ini berdasarkan keinginan masyarakat yang ada di suatu desa. Itu secara sporadis. Oke, baik Pak. Apa perbedaannya dengan metode PTSL, yaitu pendaftaran tanah sistematis lengkap itu sendiri Pak? Perbedaannya adalah kalau PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap, itu semua bidang tanah dilakukan pengukuran dalam satu wilayah desa. Apakah itu jalan, apakah itu danau, kuburan, masjid, semua bidang tanah diukur dan dipetakan. Kemudian setelah dipetakan, semua diberikan NIB, dan kepada masyarakat ini diberikan sertifikat secara gratis, semua biaya ditanggung oleh pemerintah. Ditanggung pemerintah. Jadi sistematik lengkap adalah ini dilakukan pengukuran, ikut bikin sertifikat ataupun tidak ikut bikin sertifikat, semuanya diukur. Karena seperti itu. Oke, baik, kita tahan dulu sejenak Pak ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali melanjutkan pembicaraan ini tentang pentingnya tadi memiliki sertifikat tanah setelah pesan-pesan berikut ini.